Oke, jadi kita hari ini mau belajar tentang Unity, tapi kita fokus ke bagian programmingnya doang. Kan Unity kan luas banget kan. Nah, untuk programming ini sendiri kan sangat banyak di materi-materinya. Kita nggak fokus ke C Sharp-nya, tapi lebih ke Unity untuk C Sharp untuk Unity-nya gitu. Jadi ya paling konsep secara umumnya dulu, mulai dari game object sampai scriptingnya, nanti ada mono behavior dan lain-lain. Nah, kita coba mulai dari awal dulu. Jadi konsep dasarnya itu adalah di dalam game ini banyak yang ada yang disebut dengan objek ya. Jadi di dalam scene atau adegan itu ada defaultnya, itu ada duanya, ada main kamera sama directional light, yaitu kamera utama atau apa yang dilihat sama user, dan directional light ini lampu defaultnya itu directional, kayak matahari gitu. Nah, jadi yang ini tuh yang dinamakan objek ya. Jadi di dalam Unity itu kita tuh bermain sebagai objek gitu. Jadi di sini ada dua objek. Main kamera ini adalah sebuah objek dengan komponen. Jadi di Unity ini kita komponen base sistemnya. Jadi apapun itu. Jadi objek itu adalah bagian yang paling dasar. Dan objek-objek itu bisa diisi dengan komponen-komponen. Nah, di sini kebetulan ada 3 komponen. Ada transform, ada kamera, dan audio listener. Dan objek itu secara defaultnya itu udah ada komponen transform. Komponen transform ini apa? Komponen transform ini buat nyimpen posisi, rotasi, dan scale-nya. Jadi contohnya ini kamera ini dengan posisi X 0, Y-nya 1, dengan Z-nya itu minus 10 gitu. Jadi ada titik tengahnya itu 0, 0, 0 di dalam satu adegan ini. Nah, directional light ini juga udah di posisinya juga beda dengan main kamera. Nah, buat memahami konsep komponen base ini, contohnya kita bisa bikin objek baru. Nah, ini create empty ini kan. Nah, dia bakal bikin game object. Ini kosong, ini objek kosong karena dia secara defaultnya itu punya transform. Ya kan, tadi komponen transform. Kita coba taruh di tengah. Nah, ini udah di tengah nih. Kalau kita klik 2 kali dia bakal di tengah. Nah, objek ini masih objek kosong, kayak cuman kita tuh tahu informasi posisinya doang, tapi gak ada informasi lain gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pengen bikin kamera, kita tinggal tambahin komponen kamera, jadilah dia kamera. Jadi komponen ini ibaratnya kayak sifat dari objek itu. Jadi misalnya kita tambahin kamera, ya udah kita jadiin objek ini jadi sebuah kamera. Jadi awalnya objek kosong, kita tambahin kamera, dia jadilah kamera. Sifatnya itu kita tambahin sifat baru gitu, kamera. Terus kita tambahin audio listener. Jadi kamera itu bisa ngedengerin suara dari luar gitu. Jadi kita bikin ini sama aja gini sebenarnya, bikin kamera juga. Jadi ada 2 kamera di dalam satu scene gitu. Jadi konsep secara dasarnya itu kayak gitu. Jadi semua itu objek dan dia tuh punya komponen. Contoh lainnya ya ini,
kalau misalnya kita bikin objek kosong, kita tambahin light, jadilah dia lampu. Jadi dia tuh komponennya ini yang mempengaruhi dia itu apa. Contohnya kita mau tambahin kamera. Nah, jadi dia itu sebagai kamera yang mempunyai lampu gitu. Jadi sama aja gitu. Nah, konsepnya gitu. Nah, untuk komponen ini itu kalau di C# itu kita bisa bikin komponen baru. Jadi misalnya dari Unity kan udah siapin banyak banget audio, effect, event, layout, mesh dan lain-lain. Ini udah disiapin, cuman untuk kebutuhan-kebutuhan dasar aja. Dan kalau misalnya kita jelasin satu persatu lumayan banyak. Jadi ini nanti bisa dicari sendiri, dicari tahu sendiri, coba-coba sendiri gunanya apa. Nah, disinilah peran dari programmer. Jadi programmer itu ngebuat sifat baru untuk objek itu menjadi sifat yang kita inginkan. Jadi semua Unity itu udah nyiapin beberapa sifat-sifat yang basic gitu kan, yang kayak kamera, lighting dan lain-lain itu udah disiapin. Tapi ada hal yang nggak bisa kita ambil dari Unity doang gitu. Jadi kita harus nambahin manual gitu. Kayak kita itu ngebuat logic untuk sifat itu sendiri gitu. Jadi kita bisa nambahin komponen baru dengan membuat script baru. Jadi komponen ini kita bikin script lah istilahnya. Kalau di dalam C# itu kita bisa bikin kelas. Nah, nanti itu bakal masuk ke daerah scripting ya. Jadi itu nanti bakal kita lanjut di part 2 ya. Jadi ini ceritanya part pertama. Nah, jadi ya paling itu sih untuk konsep dasarnya. Kalau untuk layoutnya ini mungkin anggapannya udah paham untuk Unity ini. Jadi kayak scene, game ini apa, hierarki ini apa, anggapannya udah paham ya. Nah, paling ini akan ngebahas lebih dalam mengenai objek ya. Kita mulai masuk ke scripting. Bang, aku mau tanya sebelum masuk scripting, boleh tanya? Oke, boleh. Ini kan kayak sebenarnya dasar banget, tapi itu tuh kayak sering terjadi di XYZ-nya Unity. Nah, itu kan dibagi lokal sama global. Oke. Nah, ini tuh kayak di banyak tutorial tuh nggak muncul atau nggak dibahas karena suka di skip, mungkin karena terlalu dasar. Tapi pas implement sesuatu, nah itu aku ada pertanyaan sih. Bagusnya itu kan XYZ kan mengarah ke satu titik. Dan global dan lokal tuh kan suka beda. Nah, bagusnya tuh ketika implement suatu level desain kan biasanya Z-nya ngarah kemana, Y-nya kemana, X-nya kemana. Kadang lokalnya beda, patokannya beda gitu antara global sama lokal. Itu perlu dijadiin catatan tersendiri nggak sih ketika implement desain level tuh harus globalnya misal Z-nya ke arah Z01 ke arah sana gitu, berarti harus patokannya tuh seenggaknya lokalnya ada patokan tersendiri gitulah sama yang posisi globalnya itu apa gimana? Kadang tuh suka beda gitu kan. Kadang pas implement kita bikin objek baru, misal kita bikin level design menambahin pro builder baru, kadang kan kita ngerotate ternyata kayak beda gitu. Di lokalnya kita ngerotate berapa persen, berapa derajat doang, ternyata nggak sama banget sama global, itu kayak mencong gitu, gimana gitu. Oke. Gitu sih. Jadi yang namanya global rotation dan position ya. Jadi dia itu hierarki yang paling atas. Ini kan hierarkinya atas semua nih kebetulan. Nah, ini posisinya itu global semua. Nah, jadi sebenarnya
contohnya ini ya, contohnya game object yang kita buat ini ya. Nah, game object yang kita buat ini itu kan secara global itu di 0 0 0. Nah, kalau misalnya udah masuk di dalamnya lagi itu udah beda lagi patokannya. Kalau misalnya kita geser pun ini misalnya jadi 1 ya. Nah, ini tetap 0. Ini bakal dia bakal relatif dengan parentnya. Nah, ini local position. Tapi kalau misalnya dia itu nggak punya parent, ya dia global, posisinya global gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan global positionnya kan 1 Z-nya. Nah, kalau misalnya yang ini global positionnya berapa? Sama kan dengan yang ini. Karena dia sama nih kan. Tapi di sini 0 kan? Karena dia ngikut di sini. Jadi 0 0 0 ini maksudnya posisi dia itu di tengah-tengah dari objek ini. Jadi mau kita rubah kemanapun dia bakal 0 karena dia di tengah-tengahnya, kecuali nah ini contohnya biar gampang ya. Misalnya kita bikin cube, terus kita bikin sphere kan di dalamnya ya. Nah, ini kan 0 0 0. Iya. 0 0 0. Terus spare-nya ini itu di tengah-tengah dari cube ini. Kalau misalnya kita bikin misalnya Z-nya 0,1 atau 1 lah ya. Berarti dia posisinya itu 1 meter depan. Kalau Z ini depan ya. 1 meter ke depan dari si cube. Meskipun ini dipindahin ke sini, posisi ini tetap sama, 1 meter ke depan. Jadi patokannya itu bukan dunia worldnya lagi, dunianya, tapi local space yang tadi ini. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya nih, kalau kita duplikat, kita taruh di luar nih ya. Ini kan udah beda nih. Ini udah world space kan. Yang ini misalnya objeknya di mana gitu kan, kita mau nyamain nih, ya udah kita copy. Ini kan beda nih, nggak mungkin kan 0001 kan kita isinya karena dia beda. Nah, kita tinggal copy aja di sini, tapi posisinya yang world. Kita paste. Nah, dia bakal ke posisi yang ini, sama kayak ini kan jadinya. Nah, itu sih. Cuman beda 1 doang ini 112 karena dia beda 1 meter kan. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Jadi ya, dan seterusnya kalau misalnya dia di bawahnya lagi, ya dia bakal ngikut dengan posisi yang di bawahnya lagi. Misalnya 1 meter lagi ke depannya, ya udah dia bakal ngikut gitu. Jadi untuk level design sebenarnya kalau untuk nge-parenting ini kan supaya rapi aja kan sebenarnya. Untuk posisinya sebenarnya ya perlu diperhatikan memang. Dia itu sejajar dengan apa gitu. Kalau misalnya dia sejajar, misalnya ini sejajar, ya udah posisinya berarti bisa kita copy secara literally gitu, langsung di copy paste gitu kan. Kalau dia satu parent ya kayak gitu. Itu sih paling. Oke, aku stop dulu yang ini.